Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali karena saat ini kita masih diizinkan Tuhan untuk menikmati firman Tuhan, sekalipun kita masih beribadah secara online dari rumah kita masing-masing. Olehnya mari sebelum kita menikmati mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur saat ini kami mau mendengar firman-Mu, menikmati apa yang mau Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Tuhan, terus terangi hati kami, agar kami bisa menangkapnya, mengerti sekalipun sangat sedikit, namun kami mau belajar menghidupinya, sehingga hidup kami tidak sia-sia, tetapi kami boleh terus belajar menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana untuk menyampaikan maksud-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu, firman-Mu bagi kami. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah Tuhan selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur menyambut firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita beberapa hari yang lalu merasa sangat terpukul oleh karena ada salah satu saudara kita, ada salah satu keluarga kita yang harus menghadapi atau dipanggil Tuhan oleh karena menderita sakit akibat COVID ini. Bapak Ibu, memang seperti minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ini sangat mencemaskan, ini sangat mengkhawatirkan, ini sangat menimbulkan ketakutan bagi banyak orang. Lebih-lebih ketika kita mendengar salah satu dari keluarga kita yang dipanggil Tuhan karenanya. Karena itu, pada kesempatan yang indah hari ini, saya mengucapkan rasa bela sungkawa yang sangat dalam, rasa simpati dan empati terhadap keluarga yang ditinggal, karena segala sesuatu itu bisa terjadi menimpa siapa saja. Dan kebetulan ini menimpa salah satu dari keluarga kita. Yuk, mari keluarga Eklesia kita doakan, wujudkan kepedulian saudara terhadap keluarga yang ditinggal. Saudara mungkin bisa telepon, saudara mungkin bisa mengunjungi. Jangan takut, ya. Sudah ada hasil dari Dinas Kesehatan untuk keluarga mereka yang bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu Saudara. Mungkin selama ini Bapak Ibu Saudara menahan diri untuk tidak berkunjung karena takut. Saya katakan jangan takut, gak apa-apa, aman. Ya, saya rindu keluarga Eklesia, mari kita kembangkan kehangatan kasih kita untuk memperhatikan seorang akan yang lain, terlebih ketika ada saudara kita yang sedang berduka seperti hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mungkin muncul dalam pertanyaan kita, kenapa sih Tuhan begitu lama membiarkan pandemi ini terjadi? Sampai harus keluarga kita, sampai harus orang yang kita kasihi, sampai harus ada di antara sahabat, saudara, keluarga kita yang jadi korban. Mungkin saudara mulai berkata, Tuhan rasanya gak adil. Kenapa menimpa kami? Kenapa terjadi pada kami? Dan kenapa khususnya Engkau membiarkan pandemi ini? Sudah hampir 1 tahun. Kalau di Wuhan sudah 1 tahun. Dan mereka memang sudah baik-baik. Tetapi di Indonesia hampir 1 tahun. Mulai Maret dan ini minggu terakhir di bulan Februari. Dan artinya sudah 1 tahun kita menjalani hidup dalam pandemi, hidup dalam wabah. Dan mungkin saudara bertanya, kenapa ini lama sekali ya Tuhan? Nah, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi, dan
sampai harus berlama, tidak selesai-selesai? Apa sih tujuan Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Ayub. Pasalnya yang pertama, kita akan mendasari firman Tuhan ini dari ayatnya yang ke-6, mulai ayatnya yang ke-6 dan seterusnya. Ayub 1 ayat 6 dan seterusnya. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa Tuhan izinkan pandemi begitu lama? Mengapa Tuhan izinkan wabah begitu lama? Bahkan mengapa Tuhan izinkan saudara kita, keluarga kita, sanak famili, sahabat kita harus kehilangan nyawa akibat pandemi ini? Saudara mungkin berkata ini sangat-sangat tidak adil dan sebagainya. Namun ketika kita belajar dari kitab Ayub, Tuhan izinkan ini semua terjadi supaya kita menjadi survivor, supaya saya dan saudara menjadi orang yang terlatih dalam bertahan. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan adalah ketika ada sidang ilahi, di mana malaikat-malaikat Tuhan menghadap tahta Tuhan, kemudian datanglah iblis, dan Allah berkata, "Dari mana kau?" Iblis bilang, "Dari keliling bumi, melihat bumi dan sebagainya." Lalu Tuhan berkata kurang lebihnya, "Kamu lihat hambaku Ayub? Tidak ada satu orang pun yang saleh di muka bumi ini, kecuali Ayub." Lalu iblis bilang, "Ya, Ayub saleh, karena Ayub kau berkati. Ayub jadi orang yang menyembah engkau karena engkau berkati. Coba engkau hentikan berkatmu. Coba engkau buat dia sengsara." Iblis bilang, "Pasti dia akan mengutuki engkau." Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu Allah berkata, "Oke, kalau gitu apa yang dia punyai ada dalam kuasamu. Hanya kamu tidak boleh menyentuh nyawanya." Dan benar Bapak Ibu Saudara, kita membaca kisah selanjutnya, bagaimana Ayub kehilangan anak-anaknya, bagaimana Ayub kehilangan hartanya, bagaimana Ayub kehilangan kesehatannya. Bahkan hampir-hampir dia kehilangan istrinya, karena istri satu-satunya yang mestinya memberi support kepada dia, yang mestinya bisa memberi penguatan kepada dia, justru mengajak Ayub untuk menghujat Allah supaya Ayub segera mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana iman Ayub, dia bertahan dalam penderitaan yang begitu luar biasa. Ayub tidak lagi kaya, Ayub tidak lagi punya anak yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Dalam waktu sekejap, 1-2 hari semuanya lenyap. Tapi apa yang dicatat oleh Alkitab? Ayub kedapatan tidak bercela, sekalipun dia dalam kesulitan, penderitaan, kesakitan.
bahkan tubuhnya penuh dengan borok, barah. Kesehatannya nggak ada. Kesehatannya diserang oleh iblis, diambil oleh iblis. Tapi Ayub jadi orang survivor. Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran ini kita bisa ambil bahwa Tuhan izinkan pandemi ini tidak segera berlalu, bahkan mungkin menyerang kesehatan kita. Tujuan dari Tuhan adalah supaya kita menjadi survivor. Kesehatan boleh menurun, kekayaan boleh hilang, harta boleh habis, apa saja yang kita kasihi di dunia ini boleh tiba-tiba hilang dari hadapan kita. Tapi jangan sampai kita hilang iman. Jangan sampai fokus kita jadi beralih yang semula karena kita diberkati, kita menyembah Tuhan. Tapi ketika kita ada masalah seperti ini, kita mulai bertanya-tanya, Tuhan bener nggak Engkau sayang saya? Tuhan bener nggak? Tuhan, saya mau mundur saja. Ngapain saya percaya Engkau terus kalau saya harus mengalami masalah demi masalah? Satu persatu hilang, satu persatu harus diambil, satu persatu tidak ada lagi. Apa yang mesti harus saya jadi survivor? Ini perenungan kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu engkau sedih, Tuhan tahu engkau sakit, Tuhan tahu engkau tersayat-sayat. Tetapi Tuhan izinkan itu supaya engkau jadi survivor, supaya engkau jadi orang yang punya daya tahan, punya pertahanan yang kuat. Pertahanan yang paling kuat itu apa? Iman. Saya katakan sekali lagi, kesehatan boleh menurun, kekayaan boleh hilang, pangkat boleh minggat, tapi iman kepada Tuhan, saudaraku, jangan pernah berkurang sedikit pun. Ayub menyembah Tuhan bukan karena diberkati. Ayub menjadi penyembah Tuhan bukan karena sukses. Ayub menyembah Tuhan karena dia sadar dia harus menyembah Tuhan Sang Pencipta. Karena hidup dan mati kita ada di tangannya. Mari kita mau terus jadi survivor. Jadi orang-orang Kristen yang siap dan semakin tangguh bertahan dalam kesulitan. Ini dampaknya luar biasa. Memang iblis sengaja menghembus-hembuskan ini untuk membuat banyak orang takut. Saya percaya Bapak Ibu pun ketakutan. Makanya kita ambil hikmah dari peristiwa ini, kita ibadah online. Karena saya percaya ketika saya memaksakan diri untuk tetap ibadah tatap muka, saya ragu apakah ada yang datang ke gereja karena ketakutan, sebab ada saudara kita yang sudah terkena. Mari tetap survivor, mari tetap bertahan. Saudaraku, jangan mau dialihkan oleh iblis. Ini memang pekerjaan iblis, ingin mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Makanya Tuhan berpesan kepada saya, kepada seluruh keluarga Eklesia untuk dilakukan tahun ini. Jangan alihkan fokusmu kepada yang lain. Tetap berfokus kepada Tuhan. Fokuslah kepada Yesus. Karena memang iblis sengaja ingin mengalihkan fokus kita, ingin sengaja mengalihkan perhatian kita, sehingga kita menjadi lemah, sehingga kita bisa diajak oleh iblis untuk menuntut Allah, untuk menganggap Allah tidak adil, untuk menganggap Tuhan itu jahat dan sebagainya. Ini salah satu tipuan iblis yang sengaja menjebak kita dengan segala macam kesulitan yang dilakukannya terhadap kita. Namun firman Tuhan berkata, belajarlah dari Ayub. Mari kita mau jadi survivor, orang-orang yang bertahan sekalipun dalam tantangan yang berat hari-hari ini. Yang kedua, mengapa Tuhan izinkan pandemi, bahkan masalah, bahkan ada kematian dalam hidup kita atau keluarga kita hari-hari ini? Bukan hanya supaya kita menjadi survivor, tapi yang kedua, maksud dan tujuan Tuhan adalah supaya kita lebih menghargai hidup. Supaya kita lebih menghargai hidup. Pada waktu kita hidup, kita menjaga hidup kita. Nah, makanya Paulus pernah berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Banyak orang yang takut mati, padahal firman Tuhan, mati itu keuntungan. Pandemi ini lama sekali dan bisa menimpa siapa saja. Saya pun tidak tahu apakah saya bisa selamat dari wabah ini. Tapi selama kita masih sehat seperti sekarang, selama kita masih hidup seperti sekarang, yuk hargai hidup. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, tetaplah mengucap syukur. Firman Tuhan berkata, jangan pernah berhenti bersyukur. Bersyukur Tuhan masih memberi kita kesehatan sampai sekarang. Bersyukur saja. Nggak usah doanya, oh Tuhan jauhkan saya dari ini, jauhkan saya dari itu. Malah bisa-bisa yang kita khawatirkan itu, yang kita minta jauhkan, yang kita bisa datang menghampiri kita. Kita bersyukur saja. Tiap bangun tidur, berdoa, bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini saya masih bisa bangun. Saya percaya hari ini saya sehat bersama Tuhan. Saudara tetap akan sehat bersama Tuhan. Hargai hidup, bersyukur. Yang kedua, jaga kesehatan. Ya, jaga. Kalau pemerintah menganjurkan untuk menerapkan protokol kesehatan, saudara jangan ngeyel. Ya, kemana-mana pakai masker, saudara. Olahraga itu salah satu cara kita menghargai hidup. Ya, kemudian bukan hanya kita jaga kesehatan dengan olahraga, dengan makan. Dan mungkin berkata, Pak, makan apa yang bisa kita makan? Saya percaya Tuhan pasti pelihara saudara. Ada makanan yang setiap hari bisa dimakan. Ya, ada makanan. Pasti Tuhan pelihara kita. Ya. Nah, bukan hanya bersyukur, bukan hanya jaga kesehatan. Ya, jaga juga hati. Ini sangat penting. Hati. Banyak orang Kristen nggak tahu cara memelihara tubuh, cara menghargai tubuh. Dengan cara apa? Menjaga hati. Makanya firman Tuhan di dalam Alkitab, sepanjang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, khususnya di Perjanjian Baru, ya, Tuhan Yesus banyak mengajarkan untuk kita berdamai dengan orang, untuk kita mengampuni, untuk kita baik menghargai orang lain, untuk kita berubah, untuk kita bertobat, untuk kita bertumbuh semakin baik. Tujuannya bukan buat siapa-siapa, tapi buat saudara sendiri, buat saya sendiri, buat engkau sendiri. Supaya kita bisa menghargai hidup, kita mesti jaga hati. Ya, karena dari hati itu bisa muncul berbagai macam penyakit. Dari pikiran atau hati itu bisa muncul berbagai macam masalah. Ya, ketika kita berdamai dengan semua orang, ya, suasana hati kita menjadi tenang, ya, imunitas tubuh kita menjadi naik. Tapi kalau kita penuh kebencian, penuh dendam, saudaraku, lambat laun imunitas tubuhmu akan tergerus dan engkau bisa saja tumbang sewaktu-waktu. Maka jangan pusingkan dah orang ngomong apa terhadap engkau. Mereka mau keluar-keluar, mau memfitnah, mau menjelek-jelekkan, mau membusuk-busukan engkau. Udahlah, jangan dipikir banget-banget. Udahlah. Mungkin pertama dengar apa jenenge kalau bahasa Jawa, semelet. Ya. Mungkin sebentar aja, lewat saja. Sesudah itu, sudahlah. Si A, si B mau bilang apa, sudahlah. Ini demi kepentingan kita sendiri, supaya engkau tetap bisa menghargai hidup. Selagi engkau masih ada kesempatan sehat sampai sekarang, maka jagalah hatimu, jagalah pikiranmu. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka jaga hati. Yuk, jangan mudah cepat marah, jangan mudah tersinggung, jangan suka cari gara-gara juga. Ya, jangan suka menyakiti orang, jangan suka memfitnah orang. Lebih baik kita berdamai seorang akan yang lain. Gak ada gunanya.
Jangan memendam kepahitan, dendam, dan sebagainya. Ketika saudara memendam kepahitan, memendam dendam, tidak melepaskan pengampunan, saudara seperti sedang minum racun, tapi saudara berharap orang lain yang mati. Gak bisa, saudaraku. Ya, gak mungkin saudara minum racun dan berharap orang lain yang mati. Makanya Yesus berkata, ampunilah mereka yang bersalah kepada kami. Ya, doa Bapa kami kan bilang, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni mereka yang berbuat salah kepada kami. Maka dari itu kalau dia bilang, saya mengutip kata-katanya Rita Wahyu, dia bilang, jadi yang menentukan kita mendapat pengampunan adalah manakala kita mengampuni orang lain. Seberapa besar dosa kita yang diampuni oleh Tuhan adalah sebesar saudara mengampuni kesalahan orang lain. Nah, ini teologi benar apa enggak? Saya pikir memang Tuhan Yesus mengajarkan demikian. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini mendatangkan manfaat bagi kita. Karena itu yuk, selagi kita ada kesempatan. Saya kemarin posting di grup, ya, setiap menit di antara kita satu persatu pasti akan pergi. Kemana? Dipanggil Tuhan. Saya dan saudara tinggal nunggu giliran. Nomor antrian berapa kita nggak tahu. Kita ada di depan atau kita ada di urutan paling belakang, kita nggak ngerti. Tapi ya, giliran itu tetap akan tiba pada kita. Sebelum itu terjadi, yuk kita jadi orang yang siap menghargai hidup dengan cara bersyukur, dengan cara memelihara kesehatan, menjaga kesehatan, dengan cara menjaga hati. Yuk, jangan sampai kau kotori hatimu. Jangankan dengan Tuhan, dengan sesama manusia saja kita nggak boleh berburuk sangka, apalagi dengan Tuhan. Yuk, kita hargai hidup kita. Selagi kita hidup, kita hargai hidup kita. Karena akan tiba saatnya nomor antrian kita sampai dan kita nggak bisa mengelak, kita nggak bisa menghindar, kita juga nggak bisa keluar dari garis antrian kita. Mari kita terus kembangkan energi positif kita, sekalipun dalam pandemi kita harus kehilangan orang yang kita kasihi, tapi mari kita belajar supaya kita jadi survivor, supaya kita lebih menghargai hidup. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat firman, biarlah kami terus diberkati. Tuntun kami menjadi pelaku firman-Mu. Di tengah-tengah situasi seperti ini kami bersyukur. Kami masih sehat, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga, kami masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kami, keluarga eklesia yang kami kasihi. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Tuhan terus menolong kami untuk kami menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.